بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, jamaah Majelis Ansarullah Kajian Bedah Kafah edisi Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 atau tanggal 9 Rajab 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, bermuajah di majelis yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, mohon maaf sedikit terlambat memulai, hampir terlupakan, masya Allah. Baik, insya Allah sebelum kita mulai, kita awali, kita buka majelis ini dengan membaca Ummul Quran. Fi barakati Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah telah bergabung, alhamdulillah sudah 21 partisipan hadir di majelis sore hari ini. Ya, insyaallah untuk sore ini seperti biasa kita sudah dibersamai oleh guru-guru kita. Yang pertama Al-Mukarram Ustaz Denny Kurniawan, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Damang. Alhamdulillah Bang Ustaz, saya ketemu kembali tadi ya, alhamdulillah. Juga insyaallah juga kedatangan tamu, insyaallah dai muda dan energik insyaallah, beliau Ustaz Rizal di Harisman. Assalamualaikum Ustaz Rizal. Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, insyaallah tak berpanjang kalam, saya akan persilakan kepada Ustaz Denny untuk memberikan kalimat pembuka, menyampaikan judul Kafah edisi pekan ini. Insyaallah nanti beliau akan menyampaikan pembuka berkaitan dengan tema yang angkat pada buletin Kafah edisi pekan ini. Kepada Ustaz Denny, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa 'azza dinahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka di Zoom ini dalam rangka bedah buletin Kafah edisi 181 di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Dan untuk tema kali ini adalah berkaitan dengan khilafah. Apa itu khilafah dan mengapa kita membahas tentang khilafah ini? Maka nanti akan ditebar ya, dibahas ya, dengan detail berkaitan dengan hal ini oleh Ustaz Rizal di Harisman. Untuk itu kepada beliau falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwafillah rahimakumullah, para guru di sini hadir, guru-guru Al-Fakir ya, ikut menyimak juga, sehingga ini lebih seperti Al-Fakir sedang menunjukkan segala kebodohan dan kekurangan Al-Fakir nih kepada para guru nih. Mohon berbagai macam kesalahan, kekeliruan, mohon koreksinya
dan juga kepada teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan keberkahan dan kesehatan, sehingga dengan semua itu kita diberikan kekuatan untuk senantiasa ya melakukan dakwah di tengah-tengah umat, untuk kemudian membangkitkan umat, untuk mengembalikan kekuatan umat yang terletak pada ideologi dalam Islam itu sendiri, yang kemudian insya Allah dengan waktu dekat ya, dengan izin Allah, kemenangan itu akan tegak dengan tegaknya kekuasaan Islam, yakni al-khilafah nubuwah as-saniyah insya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah, berkaitan dengan tema kafah pekan ini tentang bagaimana diabaikannya mahkota kewajiban, ya diabaikannya tajul furuj, tentu ini berimplikasi besar bagi kehidupan umat Islam, ya. Keberlanjutan umat Islam, darah umat Islam, kekayaan umat Islam, keamanan umat Islam, ya, termasuk akal umat Islam, ya, dan semua hal berkaitan dengan umat Islam hari ini betul-betul sangat dalam keadaan terancam, ya, dan bahkan kita hari ini betul-betul merasakan hal yang demikian, ya. Berkaitan dengan masalah tajul furuj ini akan sangat kuat ya argumentasinya jika kemudian kita hadirkan salah satu di antara hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad berkaitan dengan fase kehidupan umat Muhammad SAW. Jadi jika kita mengimani tentang apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, lalu kemudian mengimani juga tentang apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa rangkaian kehidupan umat Muhammad SAW dari sejak awal sejarah umat Islam sampai hari ini, tentu semuanya tidak luput dari pesan-pesan Nabi, ya. Semua tidak luput dari pesan-pesan Nabi. Betapa para sahabat mendapatkan kabar tentang kondisi umat Islam di akhir zaman, para sahabat meyakini tentang hadis itu, sementara para sahabat tidak melihat faktanya, tidak melihat atau tidak merasakan fenomenanya. Para sahabat hanya mengimani pesan dari Nabi SAW. Tapi bayangkan hari ini kita hidup di akhir zaman, ya, mengimani di antara hadis-hadis Nabi SAW tentang bisyarah, tentang kabar akhir zaman, dan kita bukan hanya meyakini mengimani hadis tersebut, tapi kemudian kita pun merasakan apa isi di dalam pesan-pesan tersebut, ya. Nah, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita tentang fase kehidupan. Di antara fase itu Nabi SAW menyampaikan, takunu nubuwatu fikum masya'allahu antakun summa yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'aha. Kehidupan umat Islam diawali dengan kehidupan yang dimana Nabi SAW sebagai pemimpinnya, yang Nabi SAW sebut sebagai fase nubuwah. Sampai pada satu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakhiri fase nubuah itu, maka diangkatlah fase nubuah itu dengan diwafatkan Nabi Muhammad SAW. Lalu masuk pada fase yang kedua, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha idza sya'allahu ayarfaha. Masuk pada fase kedua, yaitu kepemimpinan yang akan dipimpin oleh para khalifah, ya, khalifah yang minhajin nubuwah. Para khalifah yang kekuasaannya, manhajnya adalah manhaj Nabi. Hanya berganti kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oleh Nabi, tetapi kemudian diganti oleh sahabat yang metode kekuasaannya itu betul-betul menjiplak, ya, kekuasaan Nabi. Kita akan melihat bahwasanya kehidupan kaum muslim tentu bagaimanapun tidak akan terjadi degradasi, karena sebelumnya dipimpin oleh Nabi, ya, pemimpinnya oke, ya, lalu kemudian sistemnya oke. Lalu kemudian beralih ke fase berikutnya, fase khalifah. Tentu ini bukan Nabi, ya, ada sifat-sifat manusiawinya. Namun ini tetap adalah para sahabat. Pemimpinnya tetap oke. Namun kemudian dalam konteks sistem kepemimpinannya tetap oke. Kemudian masuk pada fase ketiga, summa yakunu mulkan adhan fayakunu masyaallahu ayakun summa yarfa'uha idza sya'allahu ayarfaha. Muncul yang ketiga adalah kekuasaan yang menggigit, kekuasaan yang mulkan adhan, ya. Mulkan adhan ini menurut Imam As-Suyuti, ya, dijelaskan bahwa mulkan adhan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang menggigit, ya, yang menggigit. Hendak umat Islam ingin melawan, memerangi dia, tapi tak bisa memerangi. Sebab apa? Sebab yang ditegakkan tetap hukum Allah. Sebab yang ditegakkan tetap syariat Islam.
Bahkan kemudian Imam As-Suyuti menulisnya dalam kitab Tarikh Khulafa, ini kemudian menulisnya dalam fase itu, ya. Beliau menulis kitab Tarikh Khulafa itu ketika pada fase beliau merasakan mulkan ad-don, ya, mulkan ad-don. Karena pada saat itu kepemimpinan dipimpin oleh para khalifah. Nah, kalau sebelumnya dipimpin oleh Nabi, pemimpinnya oke, sistemnya oke, terus kemudian fase berikutnya dipimpin oleh para sahabat, pemimpinnya oke, sistemnya oke, namun tidak sehebat kualitas kekuasaan Nabi. Yang ketiga ini agak sedikit degradasi, ya. Sistemnya oke, tapi pemimpinnya agak gregetan, ya. Pemimpinnya ini agak-agak sedikit penyimpangan dalam konteks individunya. Jadi ada khalifah-khalifah yang menyimpang, ada khalifah-khalifah yang bermaksiat tapi tidak sampai mensiarkan atau memaksakan kemaksiatan kepada orang lain. Kemaksiatan atau penyimpangannya hanya terlepas pada diri pribadinya saja. Tapi sistemnya tetap oke. Hukum Allah tetap ditegakkan, khilafah Islam tetap sempurna ditegakkan. Ya. Namun kemudian kalau kita melanjutkan hadis tersebut, Nabi SAW melanjutkan pada fase berikutnya, ya, summa takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masya Allahu antakun, summa sya Allahu ayyarfa'aha. Kemudian kelanjutannya ada fase mulkan jabriyatan, kekuasaan yang menggigit. Maknanya bisa dua, ya. Yang pertama bisa kekuasaan yang diktator, ya, mulkan jabriyatan. Kekuasaan yang jabr, ya, kekuasaan yang memaksa. Maksud di sini adalah kekuasaan yang memaksa dalam konteks memaksakan kehendak, ya, dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi kehendak sendiri, kehendak penguasa yang diutamakan, tapi kemudian kehendak Allah dan Rasulnya itu diabaikan. Atau maksud yang kedua, mulkan jabriyatan, yang dimaksud memang betul-betul adalah penguasa yang diktator, ya, penguasa yang diktator, mulkan jabriyatan, ya. Dan kita tahu bahwasanya 30 tahun ke belakang negeri-negeri muslim itu mengalami revolusi, ya, revolusi pergantian kekuasaan dengan cara revolusi sosial, ya, sampai akhirnya presiden atau penguasanya jatuh satu persatu, ya. Indonesia sudah sudah terjadi lebih dulu, ya, ketika zaman Orde Baru, ya, dijatuhkan, lalu kemudian masuk ke fase masa reformasi. Itu dijatuhkan, salah satu alasan sebabnya kenapa Presiden Soeharto itu dijatuhkan karena kediktatorannya. Sementara kemudian negeri-negeri yang lain pun mengalami hal yang sama, ya. 5 sampai 7 tahun ke belakang kan negeri-negeri muslim mengalami kondisi yang sama, ya. Negeri-negeri muslim mengalami kondisi yang sama. Ya, mulai kemudian bagaimana Mesir pada saat itu pecah revolusi, lalu kemudian turunlah Husni Mubarak. Alasannya adalah karena kediktatorannya. Lalu kemudian selanjutnya beralih revolusi itu ke beberapa negeri, ya, ke Suriah, lalu kemudian ke ke Libya, ya, dan beberapa negeri yang sampai saat ini negeri-negeri di Timur Tengah mengalami gejolak, ya, senantiasa mengalami gejolak. Karena apa? Karena kediktatoran dari penguasanya. Dan hari ini sepertinya negeri Indonesia, ya, negeri tercinta kita Indonesia ini ingin mengulang sejarah, atau bahkan bisa jadi penguasanya tidak mau belajar dari sejarah, ya, terkait dengan kediktatoran. Bahwa kediktatoran itu bukan hanya berkaitan dengan masalah sosok, tapi berkaitan dengan masalah bagaimana seseorang penguasa, ya, dilindungi oleh kroni-kroni yang sangat kuat, bahkan lawan-lawan politik ini habis dibredel, ya, habis dibredel, baik ditangkepin atau dikriminalisasi sedemikian rupa. Tapi poin penting dari mulkan jabriyatan ini adalah hukum-hukum Allah, ya, syariat Islam ini semuanya adalah betul-betul dicampakkan, ya, oleh para penguasa-penguasa zalim itu. Nah, ini adalah titik terendah. Sebab apa? Penguasanya dalam kondisi yang betul-betul di bawah rata-rata, ya, personal dari penguasanya, ditambah lagi sistemnya pun ini hancur luar biasa, ya. Jadi kita bisa bayangkan fase yang disebutkan oleh Nabi itu menggambarkan suatu degradasi yang luar biasa. Zaman Nabi dipimpin oleh Nabi, sistem yang oke. Zaman sahabat kemudian dipimpin oleh para sahabat, sistemnya tetap oke. Kemudian mulkan ad-don, ya, dipimpin oleh penguasa yang sedikit greget, ya, sedikit sedikit menyimpang, namun dalam konteks individunya, tapi sistemnya tetap oke. Mulkan jabriyatan ini sudah penguasanya menyimpang, dan sistem kekuasaannya pun betul-betul menyimpang.
ya. Dan kemudian fase mulkan jabriyatan ini digambarkan oleh Syekh Al-Mubayyad dalam kitab ensiklopedia akhir zaman. Beliau menyebutkan dimulai dari sejak runtuhnya Khilafah Utsmani tahun 1924, ya, tepat di bulan Rajab, ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu, betul ya Ustaz ya? 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu umat Islam kemudian kehilangan perisai pelindungnya, yaitu Khilafah Islamiyah. Dan itu fase dimulai mulkan jabriyatan, penguasa yang diktator tadi. Jadi hari ini kita betul-betul dalam satu kondisi 100 tahun kita tidak dipimpin oleh seorang khalifah dalam negara khilafah, yang negara khilafah itu adalah naungan besar, rumah besar umat Islam. Rumah besar itu kan tentu umat Islam bisa hidup tenang, nyaman di dalamnya, kekayaannya terjaga, keamanannya terjaga, ya, jiwanya terjaga dan lain sebagainya. Kenapa? Rumah besar. Namun setelah runtuhnya khilafah tahun 1924, ya, tahun 1924 khilafah runtuh, umat Islam tidak memiliki rumah besar, ya, dan umat Islam kemudian akhirnya tidak ada pilihan yang lain, harus memiliki rumah-rumah bedeng, ya, kalau saya gambarkan seperti rumah bedeng. Kita punya rumah besar itu runtuh, maka kemudian ada rumah darurat. Rumah darurat itu kita kenal dengan rumah-rumah bedeng sementara. Atau seperti misalnya gambarannya seperti beberapa waktu yang lalu terjadi gempa di Sulawesi Barat, ya. Sulawesi Barat, betul ya, terjadi gempa, lalu kemudian rumah-rumah korban yang terdampak bencana itu kemudian roboh. Lalu kemudian mereka harus menempati kem-kem pengungsian. Nah, kem-kem pengungsian itulah rumah-rumah bedeng yang saya maksud. Jadi umat Islam hari ini berada di rumah yang saya sebut seperti kem-kem pengungsian, ya. Umat Islam berada di rumah-rumah kem pengungsian. Yang di kem pengungsian tentu tidak nyaman, tentu tidak seenak seperti kita tidur hidup di rumah besar, ya. Maka kemudian kondisi umat Islam hari ini ya seperti itu gambarannya. Namun belakangan hari ini ya kita heran bahwasanya ada sebagian kelompok umat Islam yang menyuarakan bahwa rumah bedeng harga mati, ya. Rumah bedeng harga mati, seolah-olah ingin selamanya tinggal di rumah bedeng, atau kemudian merasa diuntungkan tinggal di rumah bedeng. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini yang kemudian tidak boleh terjadi pada umat Islam. Umat Islam dibuat lupa dengan rumah besarnya, yaitu al-khilafah al-islamiyah. Nah, oleh sebab itu ikhwafillah rahimakumullah, ini penting, ya, kiranya untuk kita sama-sama mengkaji, memahami apa implikasi jika umat Islam tidak memiliki rumah besar itu, ya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan banyak hal, ya, berkaitan dengan kondisi umat Islam ketika umat Islam itu tidak memiliki pelindung, ya. Yang pertama, umat Islam akan mengalami suatu masa di mana ketika umat Islam dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin bodoh, ya, pemimpin-pemimpin bodoh. Yang kata Nabi SAW dikatakan wayantiku fiha ruwaibidah, dan satu masa di mana umat Islam, ya, yang kemudian akan dipimpin, ya, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian pemimpin bodoh itu berbicara tentang banyak hal, ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah, apa itu pemimpin yang ruwaibidah? Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya ar-rajulu tafihu fi amril ammah, orang yang bodoh, yang dangkal pemahaman agamanya, tapi kemudian dia mengurus urusan umat secara yang luas, yang besar, yang umum, ya. Betapa kemudian hari ini kita dipimpin oleh orang-orang yang jauh dari kepemahamannya terhadap perkara agama, ya, bahkan lebih cenderung kepada seperti memusuhi agama, ya, seperti anti kepada agama. Yang kemudian disebut oleh Syekh Taqi Nabhani, disebut fase kehidupan seperti ini, kemudian yang menjadi landasan hidupnya adalah kehidupan sekularisme. Faslu dini anil hayah, dipisahkan kehidupan umat Islam itu dari agama, ya. Dan yang di sini disebut adalah al-hayah. Al-hayah ini kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, hayah itu adalah berkaitan dengan hidup, ya, berkaitan dengan hidup. Ini cakupannya lebih luas daripada kata al-ais, ya. Al-ais ini adalah hidup juga. Namun al-ais yang dimaksud adalah hidup yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesama manusia. Ketika kemudian dijauhkan dari agama, maka interaksinya saja
ya antara manusia yang dijauhkan dengan agama. Tapi ketika kalimat itu yang dimaksud al-fasludini anil hayah, dipisahkan agama dari kehidupan, berarti sekularisme ini hendak mencabut segala sesuatu kehidupan kaum muslim itu betul-betul dari perkara agama. Jadi agama itu memang betul-betul ingin dicabut ya secara total, bahkan sampai akar-akarnya dari kehidupan manusia ya. Dengan cara seperti apa? Maka caranya jelas ya, dengan cara sistemik ya, mulai dari perkara pendidikannya ya. Sekularisme itu kemudian dimasukkan ke dalam sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan itu dimasukkan ke dalam sekularisme. Kita lihat misalkan dalam sistem pendidikan nasional, Sisdiknas itu hendak dibedakan antara pendidikan agama ya, pendidikan kejuruan ya, pendidikan formal, dan dalam teknisnya pun kita melihat bahwasanya ada kampus ITB yang non agama, ada kampus UIN ya, Universitas Islam Negeri, yang dia baru ke agama. Kalau mau memahami teknis ya, teknik misalkan berkaitan dengan kejuruan, masuk ITB, tapi resikonya ya mungkin rendah pemahaman agamanya. Kalau mau masuk kampus agama, ya bisa masuk agama tapi rendah pemahamannya terhadap aspek-aspek kejuruannya begitu. Nah, seolah umat Islam ingin dijauhkan betul-betul dari agamanya. Nah, ini salah satu bentuk contoh ya, bahwa bagaimana sekularisme ini menjadikan umat Islam betul-betul jauh dari agamanya. Dan hal inilah yang kemudian digambarkan oleh Nabi SAW dalam satu bentuk kalimat ya, mulkan jabriyatan, kekuasaan yang memaksakan kehendak, sehingga kehendak Allah dan Rasulnya yang kemudian harusnya diterapkan ya, dijadikan landasan kehidupan umat Islam dimanapun mereka berada, itu betul-betul dijauhkan, dicerabut ya, sampai ke akar-akarnya. Dan lebih parahnya implikasi dari kemudian ketiadaan khilafah ini, kemudian musuh-musuh Islam ya, para penjajah itu kemudian tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada umat Islam. Sementara kita tahu bahwasanya dari dulu sejarah umat Islam ya, dari sejak zaman kekhilafahan, musuh-musuh Islam betul-betul getar ya, bergetar mereka ketika menghadapi pasukan-pasukan kaum muslim. Bagaimana kemudian pada saat itu Romawi ya memiliki testimoni yang sangat luar biasa ya terkait dengan pasukan kaum muslim. Mereka mengatakan bahwasanya kami menghadapi pasukan-pasukan yang aneh, katanya ya. Kami menghadapi manusia-manusia yang aneh, kata mereka, pasukan Romawi. Kami takut mati sementara mereka mencintai kematian. Kami mencintai kehidupan sementara mereka membenci kehidupan ya. Nah, kemudian pada saat itu penguasa Romawi mengatakan ya jelaslah kita kalah menghadapi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga memberikan ketakutan yang sangat luar biasa kepada musuh-musuh Islam. Sementara pada zaman ini kita bisa lihat dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW dikatakan yusikul ummam an tada'a alaikum kama tada'a al-akallah ila qas'atiha ya. Kata Nabi SAW hampir-hampir bangsa-bangsa ya, kaum-kaum dari kaum kafir ya, itu kemudian mereka itu memerangi kamu ya seperti mereka itu menyantap suatu hidangan ya, menyantap suatu hidangan. Yang kata Nabi SAW para musuh-musuh Islam itu dicabut rasa takutnya ya, sebagaimana kemudian keberanian yang ada pada kaum muslim dicabut ya, sementara rasa takut dari orang-orang kafir terhadap kaum muslim itu dicabut juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kaum muslim mengalami suatu penyakit yang disebut sebagai al-wahan. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah ya, wamal wahnu, apa itu penyakit al-wahan itu? Qala, maka Nabi bersabda, hubbudunya wa karahiyatul maut. Rasa cinta kepada dunia yang sangat luar biasa sementara mereka takut terhadap kematian. Ini kan berarti ada konsep hidup yang berubah dari kaum muslim yang terdahulu dengan kaum muslim yang sekarang. Kaum muslim terdahulu mereka justru mencintai kematian ya, mencintai kematian karena mereka mengejar akhirat. Karena mereka meyakini dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya ya. Ustaz Dery Sulaiman.
Tapi kemudian yang terjadi di zaman sekarang sebaliknya, kaum muslim justru yang ada itu adalah hubbu dunia, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, sementara dia takut terhadap kematian. Dan inilah yang kemudian ditanamkan kepada kaum muslim, ya, sehingga kaum muslim itu begitu luar biasa kecintaannya terhadap dunia. Dan ini ditanamkan secara langsung atau secara tidak langsung, ya, melalui berbagai macam media-media informasi atau bahkan melalui pendidikan, yaitu kehidupan yang menjadi dasarnya adalah materialisme. Ya, segala sesuatu diukur berdasarkan materialisme. Sehingga ini menjadi ambisi hidup kaum muslim kebanyakan, ambisi hidup kaum muslim keumuman, bahwa dunia lah yang justru menjadi target utama dalam kehidupannya. Nah, kemudian ketika kaum muslim memiliki gaya hidup yang sama, yaitu ambisi dunia menjadi keutamaan, bahkan akhirat justru menjadi sesuatu yang diabaikan, maka di situ letak kelemahan kaum muslim. Ya, kita bisa lihat contoh terkait dengan kewajiban penegakan khilafah misalkan, yang hari ini kemudian ramai diperdebatkan oleh kaum muslim itu sendiri terkait dengan pro kontranya. Jadi ada kaum muslim yang memperjuangkan tegaknya khilafah karena sadar bahwa ini adalah kewajiban. Tapi kemudian tidak sedikit kaum muslim yang justru mempertentangkan kewajiban penegakan khilafah ini, ya. Dan kemudian persoalannya bukan masalah dalil, bukan masalah perbedaan pendapat, tapi persoalannya itu adalah paling tidak masalah darurat, ya. Atau kalau tidak ada masalah-masalah keduniaan yang kemudian terganggu, ya. Baik itu proyek dunia dan sebagainya yang terganggu dengan usaha perjuangan penegakan khilafah. Dan ini lagi-lagi menambah penderitaan umat. Ya, kita lihat negeri-negeri umat Islam dimanapun mereka berada itu mereka mengalami keterbelakangan dalam berbagai macam sendi. Ya, mulai dari penjajahan secara langsung di negeri-negeri kaum muslim di Palestina, ya, lalu kemudian di Afghanistan, lalu kemudian di Myanmar dan beberapa negeri yang lain yang mengalami penjajahan secara langsung. Atau ada penjajahan secara tidak langsung. Ya, seperti negeri-negeri kaum muslim seperti di Indonesia misalkan, ya. Kita dijajah secara langsung tidak, tapi kemudian dijajah secara ekonomi, secara politik itu betul-betul sangat-sangat terasa. Nah, maka ikhwafillah rahimakumullah, ini menjadi catatan untuk kita semua, ya. Apakah kaum muslim akan diam, ya, dalam keadaan seperti ini, ya. Maka tidak salah jika kemudian bisa disimpulkan, ya, keterbelakangan kaum muslim hari ini adalah disebabkan ketika mahkota kewajibannya diabaikan. Sementara mahkota kewajiban itu adalah, ya, sebagai rumah besar, ya, yang bisa menjadi rumah perlindungan bagi kaum muslim, penjagaan harta, kekayaan, nyawa, jiwa, keamanan, ya, yang itu ada dalam rumah besar itu yang kita sama-sama sebut sebagai al-khilafah al-islamiyah. Ya, mungkin sementara itu dulu, mungkin kita bisa lanjutkan di diskusi. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz Ghazali Harisman dan juga Ustaz Denny Kurniawan yang sudah membuka, mengawali, ya, membedah berkaitan dengan tema judul Buletin Kafah edisi pekan ini tentang nestapa dunia tanpa khilafah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini, saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan Allah menyampaikan kita di bulan yang penuh dengan ampunan, bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab bulan peristiwa di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Ini peristiwa yang populer dan juga semua kaum muslimin mengetahuinya. Namun ada peristiwa yang juga luar biasa yang menjadikan kaum muslimin hari ini kondisinya berada dalam keterpurukan, yaitu runtuhnya khilafah. Di mana hari ini tepat di tahun 1442 Hijriah kita sudah berada dalam masa 100 tahun, 1 abad tanpa khilafah. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Reza dan juga oleh Ustaz Denny berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Islam, khilafah inilah yang menjadi tadi dikatakan rumah besar umat Islam
Yang mana hari ini beliau mengatakan kita ini tinggal di bedeng-bedeng, namun ada sebagian umat ini yang merasa bangga, ya. Bedeng harga matiah ini menarik ya. Bedeng ini ya. Baik, insya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ternyata sudah mau sedikit lagi mendekati jam 5. Namun sebelum nanti kita tanya jawab, diskusi, alhamdulillah sudah ada masuk satu pertanyaan ya. Luar biasa ini mengawali pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan bertanya mungkin ya. Insya Allah mungkin saya persilakan lagi ke Ustadz Denny untuk memberikan tambahan ataupun tambahan berkaitan dengan tema ini. Enggak, Ustadz Denny, saya persilakan. Baik, bismillah. Jadi berkaitan dengan kewajiban penegakan khilafah ini sudah lengkap ya, mulai dari dalil Al-Qur'annya ya, yang digunakan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian Quran Surat Shad ayat 26, dan Quran Surat An-Nur ayat 55. Para imam ya, baik itu di kalangan para mazhab ya, Ahlussunnah wal Jamaah, itu menyampaikan bahwa ayat-ayat tersebut itu memang tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban menegakkan khilafah, akan tetapi ayat-ayat tersebut dipahami oleh jumhur ulama sebagai dalil pensyariatan khilafah. Kemudian juga di ayat yang lainnya ya, yang dipahami juga oleh para ulama sebagai dalil atas kewajiban menegakkan khilafah adalah ayat-ayat tentang syariah yang pelaksanaannya membutuhkan keberadaan seorang khalifah. Misalnya di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Atau di Quran Surat Al-Maidah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Nah, ini adalah hal yang memang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan dalil Al-Quran berkenaan kewajiban penegakan khilafah. Kemudian dalil As-Sunnah disampaikan juga bahwa di dalam Sahih Muslim nomor 567 tentang tawaran istikhlaf ya, menunjuk khalifah pengganti kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjelang saat beliau mendekati ajal. Ini Imam Al-Qadi Iyad Al-Maliki menyampaikan bahwa ini merupakan hujjah bagi apa yang telah menjadi ijma kaum muslim di masa lampau tentang syariah pengangkatan seorang khalifah. Kemudian juga di Sahih Muslim nomor 1427 ya, tentang larangan melepaskan ketaatan kepada khalifah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslim ya yang berada dalam kepemimpinan seorang khalifah, beliau juga menegaskan hal yang sama. Kemudian di antaranya juga berdasarkan hadis Nabi SAW ya, wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya, jahiliyatan. Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada seorang khalifah, maka dia mati seperti mati jahiliyah dengan membawa dosa. Kemudian juga senada dengan hadis ini di kalangan ahlul kalam menyampaikan man mata walam ya'rif imama zamani mata mitatan jahiliyatan. Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak mengetahui khalifah pada masanya, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Kemudian di dalil yang lainnya, yakni dalil ijma sahabat, ya, di mana di sini disampaikan bahwa secara mutawatir ya tentang adanya ijma kaum muslim, yakni ijma sahabat pada periode awal pasca Rasulullah SAW wafat atas ketidakbolehan masa dari kekosongan seorang khalifah, ya, di mana ketika itu para sahabat pada hari Rasulullah SAW wafat tidak melakukan apapun terkait persiapan pemakaman beliau sampai
menuntaskan terlebih dulu perkara baiat dan mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Itu merupakan dalil yang sangat jelas atas kewajiban menegakkan khalifah. Kemudian yang lainnya terkait dengan kaidah usul, ya, di mana di sini dijelaskan bahwa menetapkan kewajiban menegakkan khilafah adalah dengan kaidah ma la yatimul wajibun illa bihi fahuwa wajib. Setiap perkara yang mengakibatkan suatu kewajiban tidak bisa sempurna penunaiannya tanpa perkara tersebut, maka perkara itu hukumnya juga wajib. Ya. Dan dalam hal ini Imam Sa'duddin At-Taftazani, ya, beliau meletakkan hujah berdasarkan kaidah ini di urutan kedua di antara dalil-dalil atas kewajiban menegakkan khilafah lainnya. Kemudian dari kalangan ulama aswaja juga mewajibkan penegakan khilafah ini. Ya, seperti misalnya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi mengatakan para ulama 4 mazhab, para imam 4 mazhab, semoga Allah merahmati mereka, telah sepakat bahwa khilafah itu fardu. Seperti misalnya di sini disampaikan dari mazhab Hanafi ada Imam Alauddin Al-Kasani, kemudian dari mazhab Maliki ada Imam Al-Qadi Iyad, kemudian dari mazhab Asy-Syafi'i ada Imam Ar-Rafi, kemudian ada Imam An-Nawawi, ya. Kemudian dari mazhab Hambali ada Imam Qadi Abu Ya'la Al-Farra, ya. Nah, ini jelas ya berkaitan dengan ulama aswaja mewajibkan khilafah. Kemudian tidak hanya itu, ulama Nusantara pun mewajibkan khalifah. Kewajiban tegaknya khilafah, ya, di antaranya adalah Kiai Haji Abu Al-Fadl As-Sinori, ya, asal Tuban, Jawa Timur, ya. Ya, beliau mengatakan ketuhanan mengangkat seorang khalifah yang adil itu hukumnya wajib atas kaum muslim berdasarkan ijma sahabat pasca wafatnya Nabi SAW, bahkan mereka para sahabat menganggap itu sebagai kewajiban paling prioritas. Nah, kemudian juga kewajiban menegakkan khilafah juga ditegaskan oleh Kiai Haji Munawwar Khalil bin Muhammad Khalil. Ya, beliau adalah salah seorang tokoh di Syarikat Islam, Persis, dan Muhammadiyah. Dalam bukunya yang berjudul Khalifah atau Kepala Negara Sepanjang Pimpinan Al-Quran dan Sunnah, beliau mengatakan mendirikan khilafah adalah termasuk suatu kewajiban dari beberapa kewajiban kifayah seperti jihad dan qadha. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah atas tambahan yang disampaikan oleh Ustadz ini, menguatkan apa yang tadi disampaikan berkaitan dengan dalil, landasan dalil tentang wajibnya khilafah, ya, Al-Quran, sunnah Nabi, ijma sahabat, dan juga tadi termasuk apa yang disepakati oleh para ulama mazhab, termasuk ulama-ulama Nusantara yang tadi disampaikan oleh Ustadz Denny. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan ilmu kepada kita, sehingga mudah-mudahan kaum muslimin semakin tersadarkan tentang kewajiban ini sebagaimana tadi disampaikan sebagai mahkotanya kewajiban tajul furud. Baik, jamaah rahimakumullah, jamaah Majelis Ansarullah kajian bedah kafah. Oleh karena itu insyaallah untuk selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan yang mudah-mudahan mengawali pertanyaan selanjutnya, ya. Ini ada pertanyaan, saya bacakan langsung. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ini pertanyaannya panjang, ya, saya bacakan saja. Kaum muslimin mesti memiliki satu pemimpin, dan pemimpin tersebut mesti dalam sistem yang syar'i. Gunanya antara lain menjadi penengah dalam berbilangnya tafsir yang ada. Semua akan bahkan telah menjadi kacau, sebab tolak ukurnya Al-Quran serta perangkat yang lain tanpa standar ukur yang jelas. Kasus klaim paling sunnah, paling Qurani ataupun yang lainnya, ya, ataupun yang lainnya sudah masuk pada tataran atau keadaan gawat darurat sebagai sumber utama perpecahan umat. Pertanyaannya, ini pertanyaannya, ya, dari mana memulai posisi awal guna mencapai persatuan tersebut? Nah, ini
pertanyaannya dari mana nih kita memulai untuk mencapai persatuan tersebut? Demikian, jazakallah khair atas penjelasannya. Oh belum ya, belum dijelaskan. Baik, mungkin pertanyaan ini saya persilakan yang pertama untuk menanggapi atau memberikan jawaban pada Ustadz Rezali Harisman. Pada Ustadz Reza, saya persilakan. Mangga, Ustadz. Ya, berkaitan dengan fenomena berwarna-warnanya pergerakan kaum muslim, berwarna-warnanya perjuangan, ya, jalur perjuangannya kaum muslim, ini memang salah satunya adalah menambah kerja bagi sebagian kaum muslim yang memiliki kesadaran yang fokus, ya, bahwa persoalan utama kaum muslim adalah mengembalikan tegaknya khilafah. Tanpa memang mengesampingkan tugas-tugas yang lain, ya, misalkan ada sebagian kaum muslim yang memandang bahwa persoalan umat Islam itu adalah masalah ekonomi, sehingga mereka bergerak berjuang dalam bidang ekonomi. Ada kaum muslim yang memandang bahwa persoalan utama kaum muslim itu adalah masalah pendidikan, sehingga mereka kemudian berjuang dalam bidang pendidikan, sehingga mereka membuat pesantren-pesantren, lembaga pendidikan. Dan sebagian kaum muslim yang lain memandang bahwa kaum muslim memiliki masalah yang sangat luar biasa adalah ketika kaum muslim tidak sholat di masjid, ya, sehingga mereka memandang bahwasanya dari persoalan itu tugasnya adalah bagaimana kita menjadikan kaum muslim, mengajak kembali kaum muslim agar kemudian sholat berjamaah ke masjid. Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lain, ya, yang kemudian paling santer itu kan ketika ada kaum muslim yang memandang bahwasanya keterbelakangan kaum muslim hari ini disebabkan karena suara kaum muslim di parlemen kurang, ya, kurang dipandang, kurang didengar, dan kurang jumlahnya. Nah, maka layaklah kaum muslim untuk berjuang di dalam sistem legislatif, supaya kaum muslim memiliki suara, memiliki kekuatan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi Islam di dalam kekuasaan demokrasi. Nah, di sini kan faktanya kemudian begitu banyak, ya, warna perjuangan kaum muslim, pergerakan umat Islam yang kemudian dalam konteks ini memang bukan kapasitas kita untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Namun dalam konteks ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengukur, ya, terkait dengan persoalan terbesar kaum muslim di antara persoalan yang lain itu apa sebenarnya, ya, yang kemudian para ulama menyebutkan sebagai al-qadiyah al-masyiriyah, permasalahan yang paling mendasar, ya. Karena dengan memahami permasalahan paling mendasar ini, maka dia seperti ibaratnya seorang dokter yang tepat, ya, dalam menganalisis keluhan dari pasiennya. Ketika kemudian pasien datang mengeluhkan perutnya sakit, badannya demam, lalu kemudian pusing-pusing, buang air besar, mencret dan lain sebagainya, kemudian dokter itu melakukan pemeriksaan. Ketika dokter tepat dalam melakukan pemeriksaan itu, maka dalam konteks pengobatan, ya, insya Allah pun akan tepat. Tapi jika tidak tepat dalam menganalisis persoalan penyakit keluhan yang ada di pasien, misalkan keluhannya banyak, tapi kemudian yang didapatkan hanya badan panas saja, akhirnya diberikan obat penurun panas. Padahal obat penurun panas itu kan hanya gejala saja. Maka kemudian persoalan utamanya tidak akan terobati. Nah, sama seperti hari ini bagaimana kemudian kita harus tepat dalam menganalisis, ya, dalam mempelajari, mengamati apa sebenarnya persoalan utama umat Islam, ya. Maka dalam hal ini Al-Fakir menyimpulkan bahwa persoalan umat Islam hari ini adalah ketiadaan khilafah Islamiyah, ketiadaan kekuatan yang bisa menyatukan kaum muslim, yang bisa menyatukan kekuatan kaum muslim, yang bisa melindungi kaum muslim, yang bisa menegakkan hak-hak kaum muslim. Apa hak itu? Hak itu adalah ditegakkannya hukum-hukum Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah dalam kehidupan kaum muslim. Itulah kemudian persoalan utama dari kaum muslim. Yang kemudian dalam pembahasan kafah kita hari ini adalah yang disebut sebagai tajul furuj. Taj artinya mahkota, al-furuj artinya di antara kewajiban-kewajiban. Ternyata di sini kita bisa tahu bahwasanya kewajiban dalam Islam itu banyak. Ada kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban haji, kewajiban jihad, kewajiban dakwah, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban memimpin, memilih pemimpin yang soleh,
ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain, dan di antara semua kewajiban itu ada yang disebut sebagai tajul furuj, mahkota kewajiban, yang dimana dengan mahkota kewajiban itu ditegakkan, dengan mahkota kewajiban itu ditunaikan, maka kewajiban-kewajiban yang banyak tadi itu akan bisa tertunaikan dengan mudah, ya, dengan mudah. Misalkan contoh yang sederhana, kita berikan gambaran, misalkan seperti kewajiban sholat. Kewajiban sholat, ya, ini adalah kewajiban yang kemudian Allah taklifkan kepada setiap individu kaum muslim, ya, setiap individu kaum muslim, sehingga kaum muslim semuanya wajib melaksanakan sholat. Tapi kemudian bagaimana persoalannya ketika ada kaum muslim yang tidak sholat, meninggalkan sholat, kaum muslim yang tidak melakukan sholat wajib misalkan. Ternyata ketika kita lihat bagaimana buku-buku fikih, ya, misalkan dalam kitab fikih sunnah, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwasanya para ulama bersepakat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya adalah ditegakkannya hukum mati, ya, hukum mati bagi seorang yang meninggalkan sholat wajib, ya. Persoalannya, faktanya hari ini umat Islam ada yang sholat, tapi tidak sedikit juga umat Islam yang meninggalkan sholat, yang tidak mau melaksanakan sholat. Dalam konteks fikih wajib ditegakkan hukuman mati bagi orang yang secara sengaja tidak menegakkan sholat. Pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan sholat itu? Ya. Nah, maka dalam konteks ini kita lihat ternyata hukum sholat yang Allah bebankan kepada individu-individu pun ternyata tidak bisa terlaksanakan secara sempurna jika tidak ada tajul furuj, khalifah. Kenapa pentingnya khalifah? Karena dengan adanya khalifah bisa ditegakkan hukum untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya. Lalu kemudian kewajiban-kewajiban yang lain, ya, kewajiban puasa itu kan kemudian ketika ditinggalkan ada konsekuensi hukum, dan konsekuensi hukum ini wajib ada yang menegakkan. Yang menegakkan siapa? Ya kan nggak mungkin yang menegakkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, nggak mungkin. Yang menegakkan hukum tersebut adalah orang yang memang dipercaya untuk menegakkan hukum tersebut. Siapa itu? Dia adalah khalifah. Dan benar seperti apa yang disampaikan oleh penanya, bahwa kaum muslim memang harus memiliki satu pemimpin, ya. Di antara kaum muslim seluruh dunia, kaum muslim wajib memiliki satu pemimpin. Sebab jika kaum muslim memiliki lebih dari satu pemimpin, maka Nabi SAW telah memberikan perintah, idza buya li khalifataini faqtulu akhara minhuma. Jika diangkat dua orang khalifah pada saat yang sama, maka Nabi SAW menyatakan bahwasanya faqtulu, ya, bunuh. Maka kemudian hukum asal di sini, ya, kalau kita kaji, hukum asal membunuh ini hukum asalnya sebenarnya haram, ya, tidak diperbolehkan. Tapi kenapa kemudian Nabi SAW sampai memerintahkan perkara yang sebenarnya hukum asalnya tidak diperbolehkan dalam Islam? Maka kemudian dalam konteks usul fikih, konteks faktuluhu, ya, perintah untuk membunuh menjadi inah, ya, menjadi indikasi hukum bahwasanya keberadaan khalifah yang hanya satu dalam satu periode kehidupan kaum muslim itu hukumnya adalah wajib. Maka haram hukumnya jika kaum muslim memiliki kepemimpinan yang banyak, ya, khalifah yang banyak, ya. Oleh sebab itu sehari ini kita lihat faktanya bukan kaum muslim itu tidak memiliki khalifah yang banyak, satupun khalifah kaum muslim tidak miliki. Nah, itu sebabnya kemudian di sini menjadi bukti bahwasanya memang tajul furuj, ya, mahkota kewajiban itu memang sekarang sedang diabaikan, sedang dicampakkan, sedang tidak ditegakkan, sehingga kewajiban-kewajiban yang sifatnya terperinci tadi pun sama-sama terabaikan, teramalkan dalam konteks individunya saja. Tapi dalam konteks jamaah masyarakat, ya, apalagi dalam konteks ahkam kekuasaan, maka kemudian ini yang terjadi pada umat Islam. Maka kalau kembali kepada pertanyaan dari mana kita harus memulai posisi, maka kemudian kita harus menyadari terlebih dahulu tentang qadiyah al-masyiriyah umat Islam. Persoalan paling mendasar, akar masalah dari persoalan umat Islam. Sehingga tindakan kita dalam menyelesaikan persoalan ini, insya Allah tindakan yang benar. Maka dalam konteks ini memang wajib
thariqahnya adalah dengan cara berdakwah, ya, menyebarkan kesadaran ini kepada seluruh kaum muslim bahwa persoalan utama kaum muslim dari di antara banyak persoalan yang lain adalah ketika kaum muslim memang tidak memiliki khalifah, tidak memiliki kekuatan politik dan tidak memiliki rumah besar itu. Ya, yang dimana kekuatan politik, kekhilafahan atau rumah besar tadi, yang tadi saya sebut sebagai rumah besar kaum muslim, sebagai tajul furuj, mahkota kewajiban. Sebab dengan mahkota kewajiban itu ditegakkan, maka semua kewajiban-kewajiban yang ada di bawahnya akan bisa tertunaikan dengan sangat-sangat mudah, insya Allah. Ya, maka kemudian dari mana kita mulainya? Diawali dari kesadaran terhadap masalah. Ya, karena kata Syekh Atiyat dalam kitab At-Tariq, beliau menyebutkan bahwasanya syarat perubahan itu paling tidak ada dua. Ya, syarat perubahan itu paling tidak ada dua. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah seseorang atau umat harus sadar tentang fakta kerusakan yang ada. Jadi seseorang harus sadar dulu bahwa kondisi kehidupan, fakta kehidupan yang hari ini mereka hidup dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan tidak benar, dalam keadaan tidak sesuai dengan prinsip idealnya. Seperti apa seharusnya, ya. Terus kemudian persoalan yang kedua adalah syarat yang kedua, ya, kaum muslim harus sadar tentang realitas pengganti, ya, realitas pengganti dari realitas yang rusak yang ada sekarang. Nah, maka kemudian kalau kita sederhanakan hari ini kita harus bagaimana dan harus diawali dari mana, kita harus menyadari dua hal konteks tadi. Yang pertama, kita menyadari fakta kerusakan yang ada. Kalau fakta kerusakan yang ada memang harus betul-betul disampaikan, harus disadarkan realitas yang rusak. Kita bisa jelaskan dari mulai bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, politik dalam negeri, politik luar negeri, termasuk dalam internal kekuasaan itu sendiri, semuanya menunjukkan fakta kerusakan. Lalu kemudian syarat yang kedua, umat harus disadarkan tentang fakta pengganti, realitas pengganti dari realitas yang rusak sekarang itu, realitas penggantinya seperti apa? Ketika hari ini ekonomi rusak, kita sampaikan bagaimana ekonomi Islam memberikan solusi. Ketika hari ini fakta pendidikan rusak, kita jelaskan bagaimana fakta pendidikan Islam. Ketika kita lihat bagaimana kondisi politik dalam negeri dan politik luar negeri yang begitu memilukan, maka kemudian kita jelaskan bagaimana politik dalam luar negeri dan dalam atau luar negeri yang kemudian dijelaskan dalam Islam, termasuk dalam konteks bingkai kekuasaan. Ya, dalam konteks bingkai kekuasaan yang hari ini diperlihatkan, dipercontohkan, ya, maka kemudian kaum muslim harus betul-betul sadar bahwasanya ada kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam yang ini akan menjadi solusi dari carut parutnya pemerintahan atau kekuasaan yang ada sekarang, ya. Sebab Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pemerintahan yang seperti ini, yang fakta ada sekarang itu kan Nabi menyebutkan sebagai imaratus sufaha, ya, pemimpin yang sufaha. Ya. Kata Nabi SAW kan dikatakan a'adzakallahu min imaratis sufaha, ya. Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan yang sufaha, pemerintahan yang bodoh. Maka kemudian sahabat, ya, Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Nabi SAW, qala, ya, maka bertanya Ka'ab bin Ujrah, ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Apa itu imaratus sufaha? Apa itu pemerintahan yang bodoh ya Rasulullah? Qala, maka Nabi bersabda, umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi. Mereka tidak mau berhukum, ya, mengambil petunjuk dari petunjuk yang aku bawa. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mau menegakkan sunnah-sunnahku, ya. Ini Nabi SAW sebutkan bahwasanya seperti ini pemerintahan yang bodoh, yang tidak mau berhukum dengan hukum yang Nabi bawa, tidak mau mengambil petunjuk dari petunjuk yang Nabi bawa, dan tidak mau menegakkan sunnah dari sunnah yang Nabi Muhammad SAW bawa. Maka kemudian jelas argumentasinya bahwa dimulai dari mana? Dimulai dari bagaimana menyadarkan umat tentang persoalan mendasar yang terjadi pada umat sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, luar biasa apa yang disampaikan berkaitan dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama, insya Allah, dari mana kita memulai, ya, untuk langkah dakwah dalam rangka mempersatukan umat. Jadi kita bukan memulai dari perkara yang dimana kita menilai, ya, beragam macam corak pergerakan perjuangan kaum muslimin. Itu bukan ranah kita menolak bukan ranah kita mengukur mana yang benar, mana yang tidak benar.
Tapi bagaimana kita bisa menyamakan pemahaman persoalan utama qadiyah al-masariyah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Reza, sehingga kalau sama-sama umat ini tahu apa persoalan utama, begitu ya. Persoalan utama ini yang harus kita kedepankan untuk bisa bersama-sama kita memperjuangkan ya tegaknya syariat dan khilafah, begitu ya. Baik, alhamdulillah sudah ada 30 peserta atau partisipan yang bergabung dalam majelis ini. Saya ucapkan barakallahu fikum bagi kita semua yang sudah hadir di majelis ini, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Insyaallah semoga menjadi berkah, kebaikan bagi kaum muslimin, kebaikan bagi dakwah kita untuk senantiasa menyerukan ke tengah-tengah umat. Baik, karena masih belum ada pertanyaan yang masuk lagi gitu ya, baru satu. Mungkin saya persilakan kepada Ustadz Denny untuk bisa memberikan tambahan ya berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu ya. Pertanyaan yang menarik gitu ya, karena kita mungkin dalam aktivitas dakwah kita gitu ya, yang mana kita semuanya adalah para pengemban dakwah, pasti kita akan berhadapan dengan kaum muslimin ataupun bagian dari kaum muslimin ini yang mereka juga sama memiliki misi visi untuk memperjuangkan tegaknya syariat dan perjuangkan tegaknya syariat, namun tadi mungkinnya beragam corak. Ini salah satunya gitu ya, bagaimana kita mendudukan persoalan utama. Mangga mungkin Ustadz Denny, saya persilakan untuk memberikan tambahan ataupun mungkin beragam informasi atau ilmu yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mangga Ustadz. Ya, sedikit saja, jadi memang yang harus kita kedepankan ya, berkaitan dengan bagaimana menyatukan umat Islam ini adalah bagaimana kita saling bersinergi ya, bahwa ini merupakan perkara yang harus kita prioritaskan ya, penegakan khilafah ini, dan tanpa adanya sinergi di antara kita ini akan sulit gitu, karena tentu ini membutuhkan perjuangan yang cukup berat dan membutuhkan kekuatan yang cukup besar gitu dari kaum muslimin. Maka dari itu kita akan senantiasa fokus kepada mempersatukan ya hal yang memang bisa kita pikul bersama ya, dan terkait dengan hal ini adalah merupakan hal yang bisa kita samakan persepsinya, dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa dari sejak masa para sahabat sampai kemudian para ulama Nusantara pun tidak ada perbedaan terkait dengan kewajiban ini. Artinya dari sisi ini kita sebenarnya kita bersatu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, tunun Ustaz Denny. Baik, jamaah rahimakumullah, karena dari chat tidak ada yang bertanya, mungkin saya persilakan untuk yang mau bertanya langsung agar terasa forum ini ya. Jadi kalau di chat tidak ada pertanyaan, mungkin saya persilakan bagi yang ingin bertanya langsung. Saya persilakan, mangga yang ingin bertanya langsung, apakah mau raise hand ataupun langsung diaktifkan mikrofonnya. Saya persilakan. Ada dari jamaah sekalian? Mungkin bisa menambahkan sedikit Ustaz. Ini alhamdulillah ada Dr. Atif. Mangga Ustaz, tafadhol. Ini alhamdulillah. Jadi karena keutamaan majelis ini saya anggap sesuatu yang luar biasa, yang penting. Maka biarpun saya sedang cukur rambut, ini saya juga mengikuti dari tadi. Sekedar intro saja ya. Gini. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam itu pengurus ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Pada saat ini hak kita sebagai orang yang diurus itu kurang gitu loh. Kurang terpenuhi. Maksudnya gimana? Ya contoh konkret saja, ketika kita tidak sholat, padahal sholat itu kan sesuatu yang wajib ya. Nah, contoh orang tua ketika melihat anaknya nggak sholat, maka dia pasti akan menyuruh anaknya sholat,
ayo nak sholat nak, gitu. Sampai pada suatu saat ketika dia belum sholat, ya orang tua akan menyuruh lebih keras lagi. Nah, gitu. Nah, pada saat sekarang ini, kita ini sebagai rakyat yang diurus, nah, ketika kita tidak sholat, kita nggak ada yang ngurus gitu loh, nggak ada yang memerintahkan dengan keras untuk sholat. Ini salah satu contoh bahwa pada level hukum-hukum yang kelihatannya itu diterapkan pada level individu, itu pun kadang kita tidak mendapatkan dengan baik penerapannya, gitu loh. Ketika seseorang itu tidak sholat, nah ya kan, dia kan berarti sudah dosa. Nah, kalau seseorang itu diperingatkan, diancam, kalau kamu tidak sholat nanti dihukum begini, misalnya, dihukum begitu, misalnya, maka dia akan merasa terancam, maka dia akan kemudian tergerak untuk sholat. Nah, kita harus bedakan, ya, melaksanakan kewajiban sholat itu berbeda dengan ikhlas melaksanakan sholat, itu beda masalah, gitu, harus kita ketahui. Nah, ketika seseorang itu merasa terpaksa untuk sholat karena terancam kalau nggak sholat dihukum, dia sudah terbebas dari kewajiban sholat. Cuman masalah pahala itu urusan dia dengan Allah karena keikhlasannya. Tapi yang jelas dia sudah terbebas dari kewajibannya. Nah, gitu ya. Jadi, ketika seseorang itu zaman sekarang tidak ada yang memerintahkan sholat dan dia nggak ada sholat, maka sebenarnya dia pun kurang terurus sebenarnya orang itu. Dalam pandangan saya, orang itu harusnya mendapatkan hak, ya, mendapatkan hak untuk diurus. Orang itu masih kurang mendapatkan haknya untuk diurusi. Nah, saya kira sudah bisa ditangkap maksud saya, Ustadz, ya. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Jajan. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, menjelaskan menyederhanakan kembali begitu ya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ya berkaitan dengan kewajiban ini, gitu ya, kewajiban apa adanya khilafah di tengah kaum muslimin ya. Orang yang diurus itu terasa itu, dan hari ini ngucur di kamar penguasa ya di tengah-tengah kaum muslimin yang mana betul-betul mengurus urusan rakyatnya, urusan kita kaum muslimin begitu ya. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz Dr. Atim yang memberikan tambahan walaupun beliau tadi posisinya sedang cukur begitu ya. Mudah-mudahan tetap konsentrasi ya. Maksudnya tukang cukurnya. Baik, alhamdulillah, barakallah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bisa? Atau mungkin ingin menambahkan atau ingin bertanya secara langsung? Saya persilahkan kepada jamaah sekalian. Waktu kita kalau jam 5:30 tinggal 5 menit lagi. Namun silakan, saya persilakan kepada jamaah sekalian, barangkali yang ingin bertanya bisa langsung. Ada? Baik, saya coba lihat chat, barangkali ada yang masuk. Oke, ada pertanyaan? Yang sampai ini melewatkan kesempatan yang menarik. Saya persilakan, saya berikan kesempatan 5 detik bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kalau tidak ada? Ini ada suara. Mangga, silakan. Oh, baik. Nampaknya sudah cukup mungkin ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, kita langsung persilakan kepada para pembicara guru kita untuk memberikan closing statement mungkin ya. Yang pertama mungkin saya persilakan kepada Ustadz Rizal di Harisman untuk memberikan closing statement pada kajian Bedah Kafah edisi kali ini. Mangga Ustadz, fadhol. Itunya Ustadz, mohon maaf mikrofonnya Ustadz masih belum diaktifkan. Masih. Pada kesempatan kali ini bukan hanya kita yang kemudian kita coba membrainstorming pemahaman kita tentang qadiyah masyriah, tentang tajul furud, tentang kewajiban untuk menegakkan khilafah sebagai kewajiban utama ya kaum muslim sebagai mahkota kewajiban.
ternyata bukan hanya di forum ini saja yang mendapatkan pencerahan itu, tapi tukang cukur ya yang sedang mencukur Dr. Atim pun mendapatkan pencerahan, insya Allah, mudah-mudahan. Baik, pada penutupan yang mulia ini, dalam acara yang baik ini, insya Allah Al-Fakir ingin menyampaikan lanjutan dari hadis tadi, ya, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang imaratus sufaha, ya, lalu kemudian sahabat bertanya tentang apa itu imaratus sufaha, lalu kemudian Nabi menjawab, ya, yakunu min ba'di la yahtaduna bil hudaya wa la yastanuna bisunnati. Pemimpin sufaha, pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang tidak mau mengambil petunjuk, yang petunjuk itu aku bawa, dan tidak juga mau menegakkan sunnah dari sunnah-sunnahku. Dan kemudian Nabi SAW melanjutkan, faman saddaqahum bikadzibihim ma'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yuridu alayya haud. Kata Nabi, barang siapa yang kemudian membenarkan kedustaannya, ya, membenarkan kedustaannya, lalu kemudian membantu a'anahum ala zulmihim, membantu kezalimannya, kata Nabi SAW, maka mereka bukan termasuk dari golonganku dan aku bukan bagian dari mereka. Lalu ya, Nabi menyebutkan wala yuridu alayya haud, dan dia tidak akan mendapatkan telaga, ya, telaga dariku. Dia tidak mendapatkan minuman dari telagaku nanti di padang mahsyar, kata Nabi. Sementara Nabi SAW menunjukkan sebaliknya, ya, waman lam yusaddiquhum, barang siapa yang tidak membenarkan bikadzibihim, kedustaan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan juga tidak juga membantu, ya, kezaliman mereka, faulaika minni, maka mereka itu adalah bagian dariku, wa anna minhum, dan aku bagian dari mereka, wa sayaridu alayya haud, dan mereka itu akan mendapatkan telaga dari al-haud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin memang tidak mutlak, sebab ada syaratnya. Pemimpin yang takut kepada Allah, takut kepada Rasul, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul, maka tidak ada alasan kita harus taat kepada mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hatta ta'ammara abdun habasiyun, bahkan seandainya jika kemudian yang memimpin kita itu adalah seorang budak dari Habasyah, selama seorang budak dari Habasyah itu adalah pemimpin yang takut kepada Allah, takut kepada Rasul, tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasul, kita tetap wajib taat kepada mereka. Tapi kemudian jika ada penguasa yang sufaha, penguasa yang bodoh, penguasa yang tidak mau menegakkan petunjuk yang petunjuk itu Nabi bawa, tidak mau menegakkan sunnah yang sunnah itu Nabi bawa, ya, justru yang ada itu malah menerapkan kebalikan dari petunjuk dan sunnah tadi, maka kemudian kita wajib untuk mengingkarinya, ya, wajib untuk mengingkarinya. Maka jika kita lihat hari ini bagaimana kekuasaan itu begitu ramai-ramai untuk memusuhi di antara syariat-syariat Islam satu persatu, seperti seolah-olah syariat Islam dibredel. Bukan hanya syariat Islam, para penyeru syariat Islam pun kemudian dibredel, mulai dari organisasinya, lalu kemudian para ulamanya, kemudian dalam konteks ini putus ketaatan kita kepada penguasa tersebut. Maka kemudian umat Islam hendaknya hari ini betul-betul harus diajak, harus betul-betul disadarkan untuk kemudian fokus pada perjuangan utama hari ini umat Islam, yaitu mengembalikan tajul furuj, ya, mahkota kewajiban. Karena dengan tegaknya tajul furuj, mahkota kewajiban itu, maka kewajiban semua, ya, yang ada ketentuannya dalam Islam akan sangat mudah bisa ditegakkan oleh mahkota kewajiban itu. Saya berdoa juga untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kekuatan untuk senantiasa konsisten, istiqomah berada di jalan dakwah dan perjuangan ini, insyaallah. Dan saya pun meminta doa khususnya untuk dari para guru-guru, ya, juga pada jamaah semua, semoga Allah memberikan kekuatan kepada Al-Fakir untuk bisa konsisten dalam perjuangan dakwah ini, insyaallah. Barakallah li wa lakum. Baik, alhamdulillah. Jazakallah dan jaza. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz ini untuk menyampaikan closing statement pada kajian sore hari ini. Mangga Ustaz. Baik, sesuai dengan apa yang para ulama telah menyampaikan bahwa kewajiban menegakkan khilafah ini merupakan ahammul wajibat, yakni merupakan kewajiban yang paling prioritas yang harus kita lakukan pada saat ini, sebagaimana para sahabat juga ketika di masa Rasulullah SAW wafat,
mereka lebih mendahulukan perkara ini daripada memakamkan jenazah Rasulullah SAW. Dan kita juga berharap agar kita semua dengan izin Allah berada dalam dua masa. Hidup di masa ketiadaan khilafah pada saat ini, dan sebentar lagi dengan izin Allah ketika khilafah tegak, kita pun masih hidup dan memperjuangkan hal ini. Dan tetap kita menyampaikan dakwah ilal alam. Allahu a'lam bishawab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Ya, pemaparan yang luar biasa yang disampaikan oleh guru-guru kita, memberikan pencerahan kepada kita, dan juga mudah-mudahan diberikan pencerahan kepada seluruh kaum muslimin, dan tentunya ini semua ada di tangan kita. Bagaimana kita mau menyampaikan kembali apa yang kita dapatkan di majelis ini, dan kita senantiasa berikan kekuatan, keistiqomahan, dan Allah jaga langkah-langkah kita untuk senantiasa menjadi barisan orang-orang yang menegakkan perjuangan atau kewajiban, yaitu menegakkan syariah dan khilafah. Alhamdulillah. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, para pemateri, Ustaz Denny dan Ustaz Reza. Syukran jazakumullah, dan juga kepada jamaah sekalian yang sudah hadir di kajian rutin bedah kapah setiap Ahad sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofyan nggak lantai?